Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal, dengan herbal membangun negeri. Salam sehat alami dari sang formulator kita Bang HS yang semakin mendunia. Apa kabar sedulur EMC dimanapun Anda berada? Bahagia sekali di kesempatan kali ini Mia Kayu Manis yang hadir menemani Anda. Tentunya Mia nggak sendiri karena ada sang formulator kita yang nanti siap akan berbagi ilmu detail di program Beres Bedah Resep Hasan Sabila. Halo, kita sapa-sapa buat sedulur EMC yang ada di rumah, buat sahabat TikTok kami di Hasan Sabila Official, selamat malam. Juga buat teman-teman yang ada di YouTube kami di Hasan Sabila Official ya. Selamat malam kita ucapkan dan selamat datang. Kembali kita akan menerima ilmu-ilmu baru, resep baru dari sang formulator dan juga motivator herbal kita yang selalu berjibaku untuk memberikan yang terbaik untuk inovasi-inovasinya. Baik, Bang Es adalah mengenai pengapuran tulang belakang yang bisa menyebabkan bungkuk. Nah, kalau kita ketahui yang namanya tulang belakang itu sangat-sangat krusial ya Bang Es ya. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan dan bisa membuat ada pengapuran, ada HNP atau saraf kejepit, kemudian juga ada faktor-faktor lain yang tulang belakang tuh pokoknya banyak sekali. Bang Es juga pernah membahas mengenai sumsum tulang belakang juga, ini yang sangat berpengaruh juga untuk imunitas. Kalau ini kapur ya. Nah, kali ini yang akan dibahas adalah mengenai pengapuran. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan osteoartritis atau pengapuran tulang akan dijelaskan oleh Bang Es. Silakan Bang Es. Ya, terima kasih Mia, terima kasih juga kepada semua sedulur EMC, juga sahabat-sahabat TikTok yang berada di mana saja. Saudaraku, fan Hasan Sabila, Bapak Ibu yang sekarang mereka ada di depan radio atau depan televisi, kita akan berbicara tentang pengapuran tulang belakang. Apa bedanya dengan saraf kejepit? Nanti Ibu akan tahu. Ya. Pengapuran tulang belakang secara medis disebut juga osteoartritis. Apa tuh Bang artinya? Artinya adalah kerusakan jaringan tulang. Ya, jaringan tulang. Jaringan apa saja? Semua yang berhubungan dengan tulang pasti terdapat sendi. Disitulah yang akan terjadi kapur. Ini disebut jaringan. Tangan ada sendi, punggung ada sendi, lutut ada sendi. Ini termasuk disebut jaringan tulang sendi. Akibat penumpukan apa? Penumpukan zat kapur. Yang ditandai dengan menurunnya fungsi tulang. Kenapa? Karena terjadi pengeroposan. Kenapa bisa terjadi pengeroposan? Karena tulang sudah tertutup kapur, tidak bisa lagi mendapatkan nutrisi. Akibatnya apa? Kerusakan tulang rawan. Kalau kerusakan tulang rawan itu gimana ya Bang ya? Yang ngangkat badan tidak kuat. Karena tulang rawan itu adalah tulang pelapis, tulang lunak. Agar antara tulang atas dan bawah tidak saling bersentuhan. Itu disangga oleh tulang rawan. Kerusakan inilah yang membuat orang jadi tidak mampu untuk berjalan. Saudaraku, ibu, bapak yang ada di rumah ya, kita akan mengenal penyebab pengapuran tulang. Ya. Penyebab pengapuran tulang. Ini kita akan berbicara penyebab. Penyebab pengapuran tulang itu yang pertama adalah faktor genetik. Berarti bawaan dari lahir. Faktor genetik Bu ya. Yang kedua adalah obesitas. Tidak sesuai dengan tulang yang menyangga.
Terus yang ketiga adalah kekurangan vitamin. Vitamin apa saja Pak Hasan? Ini saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Satu, tulang itu jika kekurangan vitamin D itu untuk berfungsi untuk menyerap kalsium. Agar tulang itu penuh dengan kalsium. Penuh Bu ya, tidak berlebih ya. Penuh dengan kalsium. Nah ini nanti kenapa saya menekankan tidak berlebih? Karena kelebihan kalsium bisa membuat kapur itu nanti season berikutnya. Ya. Nah ini vitamin D. Yang kedua adalah vitamin C. Vitamin C itu dibutuhkan oleh tulang untuk sumber kolagen sebagai kepadatan tulang. Supaya tidak terjadi pengeroposan. Berarti obat-obat vitamin C itu bagus tidak Bu? Yang dimaksud adalah vitamin C buah. Bukan obat yang tersedia. Salah ya. Vitamin C buah. Itu baru untuk tulang. Kemudian yang dibutuhkan juga vitamin masih di dalam vitamin yang disebut vitamin K. Vitamin K ini dia dapat berfungsi meningkatkan massa tulang. Vitamin K ini bisa kita dapatkan dari ikan dan buah-buahan. Paling bagus dari ikan. Maka sumber sehat, rumus sehat manusia itu cukup ikan, cukup buah, dan cukup sayur. Betul. Rumusnya itu betul Ibu. Cuma yang melaksanakan aja yang salah. Yang keempat, penyebab pengapuran tulang itu karena penderita diabetes. Nah tadi sudah saya singgung. Tadi sudah saya sampaikan Ibu ya. Kalau sudah terjadi pengapuran bagaimana rasanya, itulah nanti saya kasih tahu apa yang terjadi dan dirasakan oleh orang yang menderita pengapuran tulang belakang. Yang kelima, triglyceride tinggi. Kemudian yang keenam adalah over kalsium, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Yang ketujuh, minum obat rutin. Terus yang ke-8, janganlah terbiasa dengan kita menggunakan obat pereda nyeri. Terus yang ke-9 yaitu purin tinggi. Purin tinggi ini dari jenis asam urat. Purin ya. Kelompok dari protein. Purin ini, kelompok dari protein. Mau hewani, mau kacang-kacangan dan sebagainya. Ya, purin tinggi. Yang ke-10 yaitu kelebihan karbohidrat. Kaldu daging termasuk di dalamnya. Ya, itu jenis lemak juga. Tapi kaldu ini dia tidak larut, Bu. Dia akan mengendap pada tulang. Yang ke-12 yaitu obat doping. Obat doping itu untuk stamina. Dia akan mengendap, membentuk kapur. Paham ya Bapak Ibu ya? Semua obat yang memicu pada hari itu menjadi nyaman, sehat, maka itu akan berbahaya akibatnya. Sekarang saya kasih tahu Ibu, asupan apa saja sih yang bisa membentuk kapur pada tulang? 1. Susu yang kadar kalsiumnya tinggi. Yang kedua, tinggi protein. Yang ketiga yaitu kelebihan gula pasir, ini yang sering saya sampaikan. Ini tadi ada bukti ya Bapak Ibu ya. Kelebihan gula pasir, saya sudah menderita diabetes 20 tahun. Kelebihan gula pasir. Gula pasir itu kalau mengendap dia akan membentuk kapur. Terus yang keempat yaitu lemak gaji. Jadi
gaje yang berbentuk lemak itu sebenarnya bukan asupan, itu adalah barang jeroan yang harus dibuang karena itu bukan asupan sehat. Yang kelima, Bapak dan Ibu, hobi dengan santan yang dipanaskan berulang-ulang. Kolak dipanaskan. Terus kemudian sayur yang bersantan dipanaskan. Lebih aman, tapi pingin yang bersantan yaitu bukan santan yang pertama. Bukan yang kedua, ketiga, tapi santan yang keempat dan kelima itu yang dipakai, itu lebih aman. Tapi memang rasanya tidak begitu gurih, tapi aman buat kesehatan Bapak dan Ibu. Itu Bu ya, berarti ada 5 jenis yang bisa membentuk kapur. Saya ulang, kalsium tinggi. Yang pertama, protein tinggi. Yang kedua, gula pasir. Itu yang ketiga, lemak gaje. Yang keempat, dan yang kelima adalah santan yang dimasak berulang-ulang. Ada 5 asupan yang bisa membentuk kapur di dalam darah. Kemudian kita lanjutkan Bapak dan Ibu, efek pengapuran tulang belakang, efeknya Bu ya, apa yang bisa dirasakan oleh si penderita akibat terjadinya kapur pada tulang punggung atau tulang belakang atau tulang penyangga tubuh. Mari kita akan bicara tentang pengapuran, efek pengapuran tulang belakang. Yang pertama yaitu gangguan sulit tidur. Yang kedua adalah terjadinya pengeroposan tulang. Loh, kenapa bisa terjadi pengeroposan tulang? Karena tulang sudah tidak lagi mendapatkan nutrisi. Terus yang keempat yaitu terjadi stroke. Yang kelima terjadi neuropati, itu kematian rasa Bu, akibat saraf ya, neuropati. Yang keenam, pengapuran tulang punggung, si penderita sering kencing. 1 jam kencing, 1 jam kencing. Sehingga dengan banyaknya kencing, akhirnya tidak bisa tidur kan Pak? Kenapa? Karena kematian saraf siatik. Dari mana? Dari kapur yang tinggi. Tinggal kita cari asupan apa kapur tuh yang bisa membuat rusak itu tadi. Misalnya asupannya dari diabetes, berarti terjadi pengapuran gula, dari trigliserid, atau dari protein tinggi, dari kalsium tinggi. Tinggal kita cari. Terus yang ketujuh yaitu badan terasa berat. Yang kedelapan yaitu terjadi sesak napas karena gangguan tulang torak. Tulang torak itu tulang yang di belakang dada Pak. Yang menyangga tubuh kita. Ini tulang torak. Ya, yang kesembilan yaitu terjadi sendi lutut kaku. Terus pada tangan sendi belikat kaku. Sendi belikat ini penyambung lengan Bu. Jadi antara badan dan lengan. Ini belikat namanya. Yang ke-11 terjadi kaki ngedibel atau penebalan telapak kaki. Terus kemudian efek pengapuran lagi. Seseorang gampang sakit pinggang. Gampang sekali sakit pinggang. Terus yang ke-13 adalah gangguan kecemasan.
Nah, sekarang masuklah kita pada resepnya. Baik, Bu. Tapi walaupun itu nanti sulit Ibu untuk mendapatkan karena proses ini, karena dari hasil riset saya tidak bisa melalui rebusan, Bu. Sayangnya itu ya. Tidak bisa melalui daun-daunan, tidak bisa melalui umbi, tidak bisa melalui benalu. Kenapa? Karena yang saya ambil adalah minyak nabati. Itulah sulitnya. Tapi mudah-mudahan ini ada dijual di pasaran ya. Boleh Ibu cari di mana saja boleh. Minyak yang sudah saya padukan ini adalah minyak yang dapat menghancurkan kapur pada tulang. Ya, kapur pada tulang, Pak ya. Baik. Resepnya adalah minyak kunyit 1 tetes, taruh di gelas. Minyak akasia 1 tetes juga, ya, taruh di gelas. 1 tetes saja cukup, Pak. Minyak temulawak sama 1 tetes. Kemudian minyak adas 4 ya. Kemudian Ibu teteskan di dalam gelas, isi air setengah gelas dalam kondisi hangat. Aduk sampai rata, kemudian diminum. Bang, rasanya kan tidak enak, Bang. Mau dibuat jus lah, Bang, ada nggak jus? Dah, kalau Bapak begitu aja, udah. Produk Bang AS ini masuk di dalam Jipen dan Piris. Dah, itu produk jadi. Jipen dan Piris. Yang berhubungan dengan otot pengapuran, tulang pengapuran itu Jipen. Gedibel karena diabetes itu Piris. Ya. Itu ya Bapak Ibu yang bisa Bang AS sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Begitu ya. Terima kasih. Terima kasih juga saudara saya yang ada di TikTok. Dari saya Bang AS, salam sehat alami. Makasih. Demikian sedulur, sahabat dan juga Anda yang ada di Hasan Sabil Official di TikTok kami, di YouTube kami, ataupun ada pendengar EMC, akhirnya kita sudah mendapatkan satu resep bagaimana tadi untuk mengatasi pengapuran tulang yang berhubungan dengan pengeroposan tulang atau pengapuran tulang yang berhubungan dengan tulang bungkuk ya. Produknya Ziven dan juga apa tadi Bang yang satu? Ziven dan Piris. Oke, ini juga sudah Anda bisa dapatkan di link di bawah ini ya. Anda sudah bisa mendapatkan di link di bawah ini di akun resmi kami di link di bawah ini ya. Terima kasih sekali, Mia Kayu Manis juga pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Akhirnya salam sehat selalu dari formulator dan juga motivator herbal kita, Bang HS. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.